Alhamdulillah sehat selalu Bu Nia. Iya. Lagi ngapain nih ngomong-ngomong? Iya, kebetulan kan saya hari ini ada jadwal daring di sekolah. Tapi ini karena tadi jadwal daringnya itu dari jam 8 pagi, ini ada jam kosong dulu. Iya. Tapi nanti saya melanjutkan Bu Tika nanti jam 1. Iya. Jadi saya mengisi kekosongan lah di sini. Iya betul. Oh iya, ngomong-ngomong masalah daring, saya juga kan daring nih ya hari ini. Kebetulan kita sama juga sih ya, kelas 9. Gimana nih kelasnya Bu Nia, kelas 9? Coba kita saling ini ya. Itu dia Bu Tika. Jadi tugas-tugasnya ini ada kali 50% yang tidak mengerjakan. Saya Masya bingung Allah, nih. iya. Apalagi kan kemarin habis ujian PTS tuh Bu Tika ya. Iya Jadi betul. saya banyak memberikan remedial sama anak-anak. Iya betul. Masa belum pada ngasih remedialnya? Padahal saya udah dikejar-kejar sama bagian kurikulum tuh Bu Tika. Gimana tuh cara ininya? Saya juga 5 kelas ya, kebetulan kelas 9. Ya. Itu sama lah ya, 11-12 juga kayak kelasnya Bu Nia gitu ya. Terus kebetulan padahal KD kita itu sedikit ya. Iya, Dalam KD kita satu itu ada 3 semester ini sebetulnya. kan Cuman cuma kemarin 3. kan kita ada 2 ya. Yang harus sudah kita mencapai target Iya, ya. betul. Kemudian sekarang setelah PTS ini kan 1 lagi ya. Nah, Iya. saya pun remedial itu menurut saya dan itu memang sudah terbiasa. Tahun lalu juga saya sudah menjalankan gitu ya. Saya remedialnya memberikan waktu, artinya sesuai dengan kurikulum 1 minggu, dan tugasnya pun tugas yang artinya anak-anak sudah tahu, tinggal kirim lagi saja atau menyelesaikan kemarin tugas yang belum. Nah, itu mengenai anak nih Bu Nurtika. Kan kebetulan saya ada 9 tugas yang Betul. sudah diberikan ke Iya, anak-anak. Tapi ternyata belum mengerjakan sama sekali. Terus dilihat dari hasil PTSC juga di bawah KKM. Saya sudah bilang ke wali kelasnya yang bersangkutan. Tapi katanya menurut informasi kan katanya HP-nya itu rusak gitu. Oh, iya. Sedangkan ada HP yang bisa dipakai. Betul. Tapi ternyata dipakai untuk kakaknya kerjanya tuh Gojek. Nah, gimana ini ya kalau kayak begini Saya solusinya? jadi ingat, kebetulan Ya. di kelas saya ada kasus. Oh gitu ya. Ada saya sudah menjalankan 1 orang ini ya. Dia ini saya berikan solusi dengan alasan dia HP-nya rusak. Benar-benar tidak ada HP yang dia pakai. Ada kakaknya juga kerja, gitu ya. Kayak begitu Kemudian, tuh susahnya ya. HP orang tua tidak bisa pakai aplikasi, artinya HP jadul lah gitu ya. Nah, akhirnya saya memberikan solusi. Kebetulan si anak ini memang orang tuanya berdagang atau berjualan di dekat lingkungan sekolah kita. Ya. Nah, Terus bagaimana tuh solusinya? Nah, itu dia. Saya berikan jalan caranya. Dia tiap hari membantu ibunya. Oh, yang tadi anaknya datang ke Iya, sini, yang siapa? betul, Abdul Abdul Aziz. Aziz. Iya, betul. Iya, Ya, jadi- itu salah satu solusinya. Nah, ya. jadi solusinya oleh saya kan selama sehari-hari ini dia itu menemani ibunya berdagang, membantu. gitu. Si Abdul Aziz ini. Iya betul. Jadi oleh saya sekitaran jam pelajaran daring kelas 8, kan kelas 8 itu jam 9.40 sampai jam 12.20 ya. Iya. Iya, jadi Karena kan ada iya waktu-waktunya ya. betul. setiap Jadi oleh tingkatan. saya setiap hari suruh datang gitu ke sekolah di waktu jam tersebut dengan membawa buku mata pelajaran pada hari itu. Nah, alhamdulillah sudah seminggu ini berjalan. Tapi yang namanya anak-anak kadang ya seperti itulah gitu ya. Tadi juga alhamdulillah sudah datang juga gitu ya. Tadi saya koreksi ya pelajaran saya. Kebetulan kan saya 2 mata pelajaran Bu Nia ya. Jadi Sama SBK iya juga, dengan ya. SBK. Jadi seperti itu. Gimana Bu Nia, ada nggak kelas Bu Nia juga atau gimana? Saya solusinya seperti itu. Banyak yang seperti ini, malahan ada nih kasusnya si Ryan. Cuman memang orang tuanya ini kan broken home ya. Jadi kebetulan si ibunya ini katanya sekarang udah tinggal di Jogja. Terus si anaknya ini kan dibiarkan di rumah, jadi nggak ada kurang pantauan juga Bu Tika dari dari orang tuanya.
Terus juga ya susah juga sih, cuman hanya kebetulan si bapaknya itu masih mudah lah berkomunikasi. Saya panggil pun juga percuma karena bapaknya tuh bekerja, katanya tidak bisa izin dari tempat kerjanya. Ya saya pantau dengan melalui telepon aja Bu Tika. Iya. Tapi ini ngomong-ngomong panas banget ya. Jam berapa sih ini Bu Tika? Ini udara jam segini itu lumayan. Nah kalau jam hawanya. segini biasanya anak-anak ngapain nih di sekolah? Ini jam berapa ya? Kalau jam sekitar 10 lagi istirahat ya. Lagi istirahat ya, atau sudah masuk lagi kayaknya? Ya sepertinya baru Kan masuk istirahat juga ya. setengah 10 ya. Betul. Terus masuk jam 10. Iya. Berarti ini prosesnya anak-anak udah pada masuk lagi Udah ke masuk kelas. sekolah, udah masuk ke kelas. Ih guru-guru pun kangen sudah sama masuk. anak-anak. Iya pasti dong. Kalau istirahat ingat Iya. ya mereka pada duduk di sini Pada ya. duduk-duduk di sini, pada sambil lihat bawa ikan. bekal ya. Betul. Bawa bekalnya, makanannya, minumannya. Ini ya. udah kelamaan banget sih sebetulnya pandemi ini ya. Iya, betul. Gimana cara mereka Semangat ya. ya gimana tuh caranya Ya, biar anak-anak pada tahu Satu paling kekuatan yang terbesar adalah kemauan. kemauan Kalau ya. kata saya kemauan ya. Kemudian ya untuk berserah diri juga kesabaran ya. Karena kesabaran itu kayaknya bukan buat kita gurunya saja ya, anak-anak juga. Karena bagaimanapun juga pandemi ini membuat kita semua harus bersabar. Bagaimanapun juga keadaan ini harus kita terima. Iya. Tidak mungkin tidak ya. Kemudian dengan kemauan itu pasti insya Allah ada jalan. Ya seperti sekolah kita memberikan solusi kan. Kita sudah memberikan bantuan kuota ya kepada beberapa siswa. Kemudian pemerintah kota juga memberikan bantuan ya. Iya, mengenai solusi pemberian kuota itu kan kemarin ya, pihak pemerintah sudah memberikan 2 kartu perdana. Betul. Anak-anak bisa pakai nggak ya ngomong-ngomong? Kalau yang setahu saya yang satu sudah Yang mana ada. tuh, yang eksis atau yang eksis simpati? ya, yang simpati belum ada beritanya. Oh gitu. Jadi yang Iya, eksis yang iya. sudah bisa dipakai. Kalau yang dari pusat Kemendikbud bertahap juga karena ada yang sudah, ada yang belum. Karena Tapi kebetulan kalau yang menurut ya pihak sekolah ada menginfokan ke kita juga ya. Kalau seandainya anak-anak itu memang amat sangat kesulitan sekali, kan ada bantuan juga dari sekolah. ya betul. Betul nggak tuh ya? Oh iya, jadi jangan khawatir. Kita siswa-siswa kita kalau memang benar adanya keadaannya, orang tua berkata benar kepada sekolah, khususnya utamanya kepada wali kelas dulu ya, yang paling terdekat kepada orang tua, yang berkata yang sejujurnya bagaimana keadaannya. Kemudian insya Allah ada jalan, ada bantuan dari sekolah. Bukan malah. Nah, sekarang begini kasusnya. Kadang-kadang bantuan yang dari sekolah itu suka disalahgunakan tuh Bu Tika. Nah ini kalau tentang penyalahgunaan, Nah, ya betul. maaf saja ya. Kalau guru kan kita nggak bisa mantau di rumah. Iya, tapi anak-anak Jadi, kurang bertanggung jawab nah, juga. Disinilah peran besar orang Tua ya, Jadi harus bisa memantau. nggak boleh Udah dapat bosen-bosen. bantuan, seharusnya kan dipergunakan dengan sebaik-baiknya, dipakai Betul. untuk proses belajar. Betul. Ini malah dibuka buat YouTube, Iya, main game online, itu tuh permasalahannya. Iya betul. Apalagi dengan adanya kondisi seperti ini, pandemi seperti ini, kita sudah kelamaan banget bosan, belajar virtual. Itu di kelas saya nih Bu Tika khususnya, ini banyak sekali anak-anak yang belum mengumpulkan tugas. Aduh, saya mau pusing banget, gimana itu caranya ya? Aduh ya itu kita nyemangetin udah ya. Iya, Nyemangetin bingung udah, saya kalau kita kayak lewat, begini lewat nih. VN, lewat Zoom sekali-kali Iya, udah lewat ya. VN, virtual udah gitu. saya nasehatin. Nah, kita akhirnya kembali ke orang tua. Pada masa Iya. ini peran orang tua itu sangat makanya berperan gitu ya. banget sama orang tua untuk selalu mendampingi putra-putrinya di rumah gitu. Harus itu Ya kami ya. pun kan di sini kan bukan cuma satu muridnya. Betul. Malahan tiap guru itu diberikan tanggung jawab ratusan ya. Ya, Sedikit ketika mengajar 11 kelas. kelas. Per kelas itu 36 36, 35. Iya. sekitar 396 Iya, anak kan lah betul, kita mengajar. betul. Ya.
Jadi kita butuh tanggung jawab kerjasama juga dong dari pihak orang tua. Jadi bukan hanya kita sebagai guru, gitu ya. Iya, orang tua juga harus bertanggung jawab dengan putra-putrinya. Gitu. Saya jangan salah loh, setiap ada info dari sekolah, terus absen siswa tiap harinya, saya selalu share ke orang tua. Kemudian selalu menanyakan kalau ada yang tidak absen di per mata pelajaran. Ayah bunda, tolong konfirmasi. Kenapa nih tidak ada keterangan? Kenapa tidak hadir? Gitu. Ya alhamdulillah ada beberapa siswa juga atau orang tua yang artinya memberi konfirmasi kalau HP-nya rusak, jaringan lagi tidak ada, atau memang hari ini sedang off. Saya lebih menghargai yang memberikan konfirmasi seperti itu ya daripada tidak sama sekali. Mengenai absen di sini saya juga nggak terlalu saklek-saklek banget kok, Bu Tika. Jadi kalau misalnya seperti saya kan, pembelajaran itu melalui Google Classroom. Anak-anak itu harus absen melalui Google Classroom. Iya. Tapi kalau seandainya mereka kesulitan untuk mereka boleh masih ada WA melalui WA. Tapi ini WA nggak ada, di Google Classroom juga nggak ada. Tapi pada kenyataannya pada saat ujian PTS mereka tuh ada nilainya. Tapi ya begitulah, nilainya juga pada di bawah KKM, bingung saya. Sekarang gini aja deh, kita berdoa aja semoga anak-anak kita dengan berbulan-bulan seperti ini ada perubahan ya. Ya, amin. Seperti itu, dan orang tua pun juga dan kita saling mendukung supaya bagaimanapun kita ingin anak-anak kita yang terbaik gitu ya. Apalagi nanti di semester depan ada kenaikan kelas ya Bun ya. Kita doakan saja. Ya pokoknya untuk anak kelas 7, kelas 8 kan kita juga berharap mereka itu pada bisa naik kelas semua. Untuk kelas 9 juga bisa lulus dengan lancar. Amin. Kita kan nggak serta-merta mendiamkan anak begitu aja ya, pasti akan memberikan bantuan sebisa kita. Tapi dari pihak orang tua pun ya harus kerjasama. Tidak ada kan yang menginginkan anak-anaknya itu tidak sukses, pasti menginginkan anak-anaknya itu sukses. Orang tua dan kita, insya Allah kita harus ada kerjasama. Seperti itu kali ya Bun ya. Jadi kita semua memang bagaimanapun keadaan ini harus kita terima. Katanya, ayo ngomong-ngomong kita mau jalan kemana nih? Kita ngebahas aja yuk. Ya itu baru mau ngomong, kita istirahat aja. Oke. Ayo kita istirahat, ngebahas di mana? Di Jono aja yuk. Oke, siap. Tapi tidak lupa ya kita harus pakai masker, tetap protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.